Assalamualaikum, kita berjumpa lagi Sobat Lensa di Podcast Radar Jogja, seri fotografi. Dan kali ini adalah edisi ketiga dan tentunya masih di bulan Syawal. Kita semua tentu banyak salah, maka dari itu kami mohon maaf, mohon lahir batin. Dan maaf kedua, sudah lama kayaknya, lebih dari sebulan kita nggak ada podcast, maka dari itu terus terang kami minta maaf atas begitu lamanya waktu rentang kami beristirahat menikmati bulan Ramadan. Dan kali ini tema yang kita ambil cukup menarik dan menjadi tren saat ini, yaitu tentang street fotografi. Dan sebelum saya memperkenalkan narasumber berdua yang luar biasa, tentu Sobat Lensa sudah tahu ya apa itu street fotografi, yaitu ini sebenarnya lebih kepada orang nyebutnya gampangnya adalah fotografi jalanan. Jadi yang merekam kehidupan di ruang publik. Dan sebenarnya kehadiran street fotografi ini sudah lama, referensi yang pernah saya baca tahun 1800-an bahkan mengawali fotografi itu lahir itu di Paris. Ya, ada seorang fotografer namanya Eugene Adet. Itu dia di rentang awal-awal 1900-an dia memotret permukiman dan bangunan di Paris waktu itu. Dan memang waktu itu karakter fotonya masih dokumenter, tetapi itulah yang diyakini menjadi inspirasi lahirnya street fotografi. Dan pun terjadi di Indonesia, street fotografi sudah mulai ada sebenarnya di zaman kolonial, dan sampai saat ini street fotografi itu dimensi pemahamannya luar biasa luas. Dan kalau di Indonesia pelopor street fotografi bisa dikatakan pelopor ya, berarti kayaknya Mas Erik. Iya, Mas Erik ini yang menjadi pelopor. Mas Erik kemudian siapa namanya, Mas? Erik Prasetya. Mas Erik Prasetya itu yang dikenal sebagai pelopor street fotografi di Indonesia. Inti dari street fotografi adalah menangkap realitas hidup di ruang publik secara jujur, spontan, dan penuh cerita. Jadi memang yang membedakan genre fotografi, terutama fotografi dokumenter, fotografi ini lebih kepada kejujuran. Makanya momen-momen yang diambil itu momen-momen candid. Nah, itu pembukaannya. Untuk lebih gayengnya telah hadir di studio dua fotografer dari Jogja semua, Mas ya? Jogja, Mas. Ya. Jogja. Yang pertama adalah Mas Bimo, dan yang kedua Mas Praditya. Oke. Selamat sore, Mas. Iya, terima kasih sudah hadir di studio kami. Mas Bimo, nama komplitnya? Bimo Pradityo. Bimo Pradityo. Kalau Mas Praditya? Mas Pradityawan. Pradityawan. Oke. Terusani kan ya. Oke. Oke, sebelum kita bahas, ini Mas Bimo dulu ya. Bahas tentang street fotografi. Saat ini sedang berlangsung pameran fotografi Yogyakarta. Lenggak-lenggok Yogyakarta. Lenggak-lenggok Yogyakarta. Dan salah satu karya yang dipamerkan adalah karya Mas Bimo. Saya sudah lihat, luar biasa bagus foto IC. Jadi beliau ingin menceritakan tentang dampak. Waktu itu masih awal ya pembangunan tol, Mas ya, di Jogja. Nah, langsung aja Mas, cerita itu dulu sebelum kita bahas street fotografi. Apa tema yang ingin disampaikan lewat fotonya Mas Bimo itu memamerkan? Sebenarnya itu bukan dampak tol, Mas. Itu tuh karena mau pembangunan Benteng Keraton. Jadi revitalisasi. Oh, maaf ya. Revitalisasi sehingga semua
rumah-rumah yang tadinya menempel di sepanjang benteng keraton, yang berada langsung menempel itu di sisi dalam itu diganti rugi oleh keraton. Lalu mereka pindah ke tempat lain. Ini akan dibangun lagi, direvitalisasi lagi, biar keraton kembalikan seperti semula. Dan yang menarik sekali memang saya tanya di situ, kebetulan ada satu masjid yang kena gusur di situ di Kadipaten Kulon, dan profesi saya itu arsitek gitu ya. Jadi kebetulan masjid itu arsitek yang hobi foto ya. Motret itu hobi sebenarnya. Nah kebetulan masjid itu takmirnya meminta tolong saya untuk mendesain masjid baru yang dibangun di depan masjid yang lama itu, dapat tanah wakaf gitu ya. Ya, ini menarik itu, dan dapat cerita dari situ. Memang dulu ketika Sultan Habis IX itu mengizinkan warga itu untuk tinggal di situ dengan bangunan kami permanen waktu itu. Nah, akhirnya kok lambat laun bangunannya jadi permanen semua gitu ya. Permanen semua, akhirnya ya udah ganti rugi karena mau direvitalisasi, dibongkar semua, tapi semua udah dapat ganti rugi dan sebagainya. Nah, bahkan ada di foto saya itu, ketika saya motret ada 2 anak SMP yang sedang ke situ. Tak tanyain, kamu ngapain? Saya pikir bolos kan. Ini rumahku Pak gitu. Dari zaman saya masih bayi udah di sini gitu. Jadi lahir di situ. Nostalgia ya. Nostalgia. Terakhir kali mungkin sebelum rumah itu benar-benar dihancurkan, dirubuhkan, maka aku tak ndelok rumahku seperti apa gitu. Nah itu menarik sekali karena itu perubahan wajah kota. Ya, sebagai arsitek, benar Bapak saya juga arsitek gitu ya, dan dulu di Dinas Tata Kota. Jadi saya sering diskusi gitu. Nah wajah kota ini kalau bukan kita yang megang kamera, mau siapa yang memotret gitu? Mas Bimo, itu kan masuk foto story ya. Apa nanti berarti ada kelanjutannya nggak? Kalau foto naratif kan nanti ada ini. Ini sebenarnya masih ada bangunan yang dibongkar lagi di dekat Kadipaten. Jadi di seberangnya Kauman itu saya pengen ke sana juga untuk motret seperti apa gitu ya. Terus nanti saya pengen, karena di daerah Nagan dan Kadipaten itu belum semua dibangun bentengnya, saya pengen motret pas proses itu, karena ini sebelah King itu saya udah telat. Telat itu. Nah ini mungkin saya akan mengikuti pembangunannya ini, jadi biar foto saya itu ada terusannya. Iya. Jadi sobat lensa jangan lupa untuk menyaksikan karya foto story tentang revitalisasi Benteng Jogja di di Omah Petruk ya. Sampai kapan Mas pamerannya? Itu kayaknya 1 bulan Mas. 1 bulan ya. Oke, masih lama. Masih banyak kesempatan. Oke, project saat ini Mas? Project apa ini? Project arsitek atau project foto? Foto dong. Kita kan podcast foto ini. Coba itu project arsitek karena promosi ya Mas. Kayaknya banyak project. Iya. Amin. Sebenarnya gini Mas, saya itu saya nyetrit itu karena senang aja Mas, senang hobi, sesuatu yang saya bisa lakukan anytime, anywhere. Jadi saya tidak pernah kepikiran bahkan untuk bikin project. Saya waktu itu beberapa kali ditawari oleh publisher gitu ya. Ada yang dari Indonesia, ada yang dari luar negeri, untuk menerbitkan buku gitu. Mas Gatot juga gitu, Mas Gatot Subroto senior saya juga gitu. Foto mungkin Malioboro pasti akeh banget. Kayak Mas, cuman aku sampai bingung mau ngapain gitu. Mungkin saya masih menikmati proses motretnya. Iya benar-benar. Motret kan nggak hanya persoalan ide, eksekusi, tapi ada kurasi juga kan. Iya. Nah bagi saya itu mungkin fotografi itu belum mengendap gitu Mas. Jadi saya masih menikmati sekali, masih berproses terus. Nah proses saya itu mungkin masih belum sampai di bawah, sehingga saya belum kepengen ngapa-ngapain sama foto saya udah. Iya. Motret itu bahagia sekali gitu. Mas, berarti Mas Bimo ini bisa disebut freelance fotografer nggak? Iya, freelance. Freelance. Freelance, bounty hunter. Oke, kita beralih Mas Praditya. Panggilnya Mas Pradit. Pradit aja. Mas Pradit, apa nih sehari-hari Mas Pradit bergelut dengan foto, dan mungkin ada project yang sedang di on progress? Wah, projectnya saya lebih sebenarnya dibilang fotografer, saya motret, cuma kalau secara profesional lebih ke bisnis ya. Saya komersial fotografi. Iya, benar ya Mas? Lebih ke alat. Saya ada bisnis jual beli foto. Wah, menarik. Terus ya equipment ya. Ya mau nggak mau saya mesti terjun. Terjun langsung ke teman-teman yang hobi foto juga. Saya harus terjun ikut motret juga. Iya.
Terus terkait dengan aktivitas street, apa yang selama ini Mas Prat? Semua genre saya motret sebenarnya. Iya. Apapun itu motret, karena ya saya harus ngikutin ke teman-teman semua. Untuk di street tetap kita tahu di Jogja Mas Bimo lah. Kalau tiap hari hampir rutin dia motret, kadang kita ikut. Iya. Mas Adri juga ikut foto you juga. Itu yang sekarang kita jalani. Oh iya itu. Iya. Lagi rame ya. Iya. Lagi rame. Mas, ini nanti kita bahas ya. Jadi Sobat Renca, street fotografi yang kita bahas kali ini nggak hanya tentang apa itu street fotografi dalam kaitan dengan genre, tapi juga dari sisi ekonomis, dari sisi project, dan juga dari sisi etika. Oke. Kita mulai dari, kita udah mulai ya. Balik lagi ke Mas Bimo. Apa sih Mas pemahaman tentang street fotografi? Karena ketika itu lahir sampai sekarang, itu definisi tentang street fotografi ini belum ada yang baku. Kadang-kadang nggak akan mungkin baku. Ya. Kalau menurut Mas Bimo gimana? Sebenarnya memang sesuatu yang tidak baku itu malah menarik, Mas. Karena dia selalu bergerak. Iya, move ya. Itulah kenapa kemudian ketika saya membuat sebuah movement gitu ya, namanya Senin Memotret, jadi memotret section ini. Oke. Nah, itu saya tidak pernah menjadikan itu sebagai komunitas yang baku. Saya biarkan saja. Menarik nih Mas. Apa komunitas ini Mas? Ini Senin Memotret. Bukan komunitas. Apa itu? Gerakan. Berarti anggotanya bebas. Mau join enggak, mau ini enggak. Saya kalau misalnya Senin saya motret sendirian aja, movement saya udah jalan. Oke. Jadi saya nggak perlu banyak orang. Kalau ada yang join silahkan, ada yang ini silahkan. Nah, itulah kenapa. Dan Mas Bimo nanti publikasinya lewat IG. Lewat Instagram biasanya saya story, dan story-nya mendadak. Kadang-kadang jam 6 pagi saya story ikut. Hari ini. Langsung ya. Mas, kenapa Senin? Karena Senin dulu tuh gini Mas, jadi 2015 ketika saya dan teman-teman itu sering nongkrong hari Senin pagi gitu ya, orang kok pada benci hari Senin kenapa sih gitu. Nah kita ini pengangguran, kerja kantoran gitu. Iya. Jadi kita kalau bisa nongkrong itu ya hari Senin. Dulu dimulai paling bertiga berlima gitulah. Setiap Senin tuh motret pagi itu, rakitan cuma sejam, nggak nyampe 2 jam lah kita motret jalan gitu. Dari 2015 itu sampai sekarang itu kalau Senin tuh ya masih beberapa orang sudah tidak bisa ikut lagi kan, ada yang pindah ke luar kota punya usaha lain sebagainya gitu. Tapi selalu ada yang baru. Ada yang baru itu karena ya itu tadi Senin ini menyenangkan loh. Betul. Terus untuk target wilayah hunting. Ini apakah direncanakan misalnya kita kemana dan apa pertimbangannya? Nah, contoh gini misalnya katakanlah ada yang nanya hari Sabtu nanya, "Mas besok Senin kemana?" Jangan dipikir dulu. Masih hari Sabtu. Besok kita pikir Minggu malam. Oh, gitu. Jadi spontanitas. Kadang-kadang kalau saya lagi stagnan, ada yang nanya, kamu punya ide kemana? Sini Mas, ayo kita jalan. Terakhir di mana Mas? Terakhir kemarin di Kalicode. Kalicode tapi yang sisi utara Mas. Jadi dari Pasar Keranggan, Busuan masuk ke utara sampai belakang Ayat. Gitu. Oke. Menarik. Gitu, ya. Aku daftar Mas. Ayo boleh. Mas, apa sih street fotografi menurut Mas Bimo? Nah, yang menarik adalah di bukunya Street Photography Now itu mereka juga tidak membuat sesuatu yang baku gitu. Definitif enggak ya? Enggak, definitif enggak. Bahkan di bukunya Prof. Suprapto Sujono yang street fotografi gitu juga tidak ada definisi yang baku gitu. Karena apa? Karena ada satu kalimat panjang itu yang kemudian saya garis bawahi. Street photography can be many things. Can be anything. Jadi dia bisa jadi apapun. Iya. Artinya dia bisa menjadi sebuah saksi dari pergerakan politik, bisa saksi dari pergerakan kemanusiaan. Jadi sebagai foto dokumenter ya? Bisa jadi seperti itu, karena memang dia sub dokumenter. Iya. Gitu. Jadi kalau kita bicara lebih tua lagi, ini saya baca dari pendapatnya, dari tulisannya Bang Oscar gitu ya. Pertama kali foto itu adalah fotonya Nietzsche. Iya, Nietzsche. Iya. Dari From the Window. Nah kemudian foto kedua, yang kemudian itu menjadi latar belakang lebih tua dari Adget, itu fotonya Daguerre. Oke. Boulevard the Temple. Oh, Boulevard, iya. Nah, foto itu kelihatan sepi jalanan Paris itu. Karena shutternya lama itu, dia slow shutter waktu itu, sehingga hanya terlihat orang penyemir sepatu. Iya. Yang itu menjadi mungkin cikal bakal dari fotografi jalanan gitu. Iya. Nah itu lebih lama.
Bahkan dari jurnalistik, kalau menurut Bang Oscar itu lebih lama ini, karena foto pertama kali dicetak di bidang jurnalistik itu di Daily Graphic kalau nggak salah. Ya, Daily Graphic. Daily Graphic. Iya, waktu Brooklyn. peristiwa Brooklyn, benar. Brooklyn, betul. Gitu. Maka dia usianya sudah lama, dan usia selama itu tidak terdefinisi, itu kan istimewa. Iya, iya, iya. Berarti street fotografi itu memang menceritakan sebuah kejujuran ya? Ya, betul. Herzog mengatakan itu, Mas. Jadi Fred Herzog juga mengatakan itu. Artinya bahwa menangkap kehidupan dengan jujur, menangkap kehidupan dengan apa adanya. Ya. Tentu saja kalau Prof. Suprapto bilang bahwa ya sebagai bagian dari sebuah seni fotografi, dia tetap harus memiliki nilai-nilai estetika. Oke, untuk kemasan visualnya. Kemasan visualnya. Oke. Sehingga tidak bisa ala kadarnya, tidak bisa asal kemudian orang klaim ini foto street. Nah, yang menarik adalah, Mas, kalau kita merekam kehidupan, itu kan kalau nggak kiamat, pasti kita gampang lah merekam kehidupan. Orang bernapas bisa difoto. Ketika di jalanan, Mas Bimo, apa sih yang menjadikan trigger akhirnya saya motret ini harus saya foto? Apa, Mas? Orang hidup itu akan mengalami momentum-momentum tertentu, Mas. Ya. Artinya ada momentum besar. Contoh orang kelahiran itu momentum besar, kematian momentum besar. Ya. Kemudian orang menikah momentum besar. Ya. Between that momentum, itu ada momentum kecil-kecil. Oh. Jalanan itu isinya momentum itu. Oke, sisi lain berarti ya? Sisi lain. Sehingga ketika kemudian saya melihat momentum-momentum kecil itu di jalanan, yang tidak terperhatikan atau terlewatkan oleh banyak orang, maka itu menjadi hal yang menarik. Gitu. Itu hal yang kemudian unduplicated. Itu yang menjadikan akhirnya Mas Bimo terstimuli untuk motret. Betul. Ya seperti contoh foto kemarin ya, foto tentang bagaimana Jeroen Beteng itu berubah gitu wajah itu. Tidak banyak orang yang kemudian mendokumentasikan. Mereka melihat iya, tapi berapa banyak dari orang yang melihat kemudian mendokumentasikan? Ya. Untuk kemudian ditampilkan tentu saja. Gitu. Mas, saya bayangin ya kalau saya menjadi Mas Bimo ya, kita kalau misal nih kita ngeliat kehidupan gitu ya, itu berarti ada perasaan bagus tapi ini bisa dipotret. Ada nggak perasaannya? Jadi gini, Mas, saya ketika berada di jalanan, saya harus menikmati. Jalanan is my playground. Oke. Sebagai playground, di mata anak kecil, Iya. itu nggak ada yang tidak menyenangkan. Iya. Everything is fun. Iya. Maka saya harus bermata itu. Supaya jalanan itu selalu menyenangkan. Gitu. Kehidupan itu dinamis. Artinya kalau kita orang itu bernapas hidup, oke. Apakah dia akan bernafas selalu konstan? Enggak juga. Kadang dia tersengal-sengal. Kadang dia slow nafasnya. Kadang dia terburu-buru dan sebagainya. Itu adalah dinamika. Jalanan juga begitu. Nah, jalanan itu yang paling menarik adalah dinamikanya. Kita tidak akan menemukan satu kondisi yang sama persis di jalanan. Termasuk momentum-momentumnya. Dan momentum itu bisa sepersekian detik ya? Sepersekian detik. Oke, berarti tadi ya, jadi memang kehidupan adalah subjek utama dari foto story. Tapi yang kehidupan yang bagaimana, momentum yang bagaimana, ini yang menjadikan Mas Bimo memilah dan memilih mana yang layak difoto. Mas Pradit, pemahaman Mas Pradit tentang foto story itu bagaimana? Ini bebas, Mas. Kalau saya foto story memang street. Street. Iya. Street. Oh, mohon maaf, street fotografi ya. Pemahaman saya ya motret yang kita bebas motret apapun yang ada di jalan. Nantinya entah itu kehidupan yang ada di jalanan bisa kita dokumentasikan. Di ruang publik ya pokoknya. Oke. Di ruang publik. Tentang ini, Mas. Nah, ini bagaimana Mas Pradit itu bisa menangkap momen yang menarik di antara banyak pilihan yang memang yang bisa dipotret. Ini apa yang jadi pertimbangan Mas Pradit? Kalau kita ngomongin masalah sisi bisnis, sisi komersilnya, kadang kita ngelihat misalnya kita motret di street, kita ini buat apa sih? Oke. Beberapa hanya buat
buat pribadi, buat hanya dokumentasi pribadi. Nah, untuk sekarang ini ada sisi yang bisa kita ambil secara manfaat, secara komersialnya di situ. Misalnya kita ada sekarang lagi ramai masalah aplikasi Photo You. Iya itu. Kita motret di jalan, artinya motret di jalan karena aktivitinya berada di jalan. Terutama saat ini memang di sport. Jadi pelari, running biker itu bisa kita foto dan ada sisi komersialnya di situ yang bisa kita dibilang kita jual lah ya. Mas, yang menarik nih, berarti Mas Pradit menangkap euforia masyarakat yang tadinya olahraga itu untuk kesehatan fisik, tapi beralih ke lifestyle. Dan ini yang menjadikan Mas Pradit dan kawan-kawan ini menjadikan peluang. Iya. Iya. Sebenarnya aplikasi ini kan sudah lama ya. Kalau nggak salah sih sebelum pandemi sudah ada. Iya, Photo You ya. Iya, cuma 2023 ya. Udah enggak. Boomingnya. Iya, booming gimana? Mungkin di setahun terakhir ini. Karena banyak orang ketika beralih dulu pandemi sepedaan lah, kita bilang sepedaan. Habis itu beralih ke cabang running di mana runner-runner ini dengan mungkin outfit dan lain-lain yang kita nggak bisa bilang murah lagi. Iya. Pengen juga menunjukkan untuk di medsos. Iya. Jadi lifestyle-nya di samping sehat, ini loh aku bisa dapat foto yang bagus, aku bisa kemana-mana, artinya dia lari di mana-mana, dipublish, orang juga akan melihat, naik secara engagement-nya. Saya bayangin Mas Pradit kalau tanda kutip memanfaatkan lifestyle masyarakat ya, termasuk sekarang budaya running dan sepeda, ini berarti saya bayangkan Mas Pradit berarti harus mengambil angle yang bisa mempertontonkan eksistensi mereka secara utuh ya. Gitu ya. Terutama di wajah ya. Wajah. Karena deteksi wajah. Jadi kalau kita bilang masalah kita motret, yang harus utama apa wajah dulu, karena orang yang difoto itu akan terdeteksinya dari wajahnya dia di aplikasinya. Jadi nggak semua orang bisa lihat sebenarnya. Orang itu akan langsung dapat notifikasi ketika dia menginstal aplikasi tersebut yang mirip dengan dia. Dan setelah dia merasa ini confirm, ini benar wajah saya, tinggal mau dibeli apa enggak, itu dari situ. Dan orang lain yang nggak mirip, dia nggak bisa ngelihat. Jadi sebenarnya masalah kita ngomongin etika privasi sebenarnya masih sedikit terjaga di situ kan, bukan kita upload di media sosial yang semua orang bisa ngelihat. Sebenarnya pribadi ya. Ini untuk Mas Bimo dan Mas Pradit. Kita masuk ke etika. Ada etika fotografi Mas. Jadi kalau etika fotografi itu kan yang kita tahu proses pemotretan di lapangan dan publikasi. Ini sesuatu yang rentan. Dan itu sudah masalah hak cipta, terus masalah privasi. Nah, apa sih yang perlu diperhatikan Mas Bimo dulu ya, tentang etika pemotretan di ruang publik? Sebenarnya kayak misalnya teman-teman yang ikut microstock itu Mas, itu ada 2 kategori. Jadi dan itu sudah ada banyak tertulis di microstock gitu ya. Apakah foto itu mau dijual untuk kepentingan komersial atau editorial begitu? Editorial maksudnya mana? Jadi di beberapa microstock itu dia memiliki 2 opsi. Nah, kalau fotomu komersil maka kamu harus punya model rilis. Bahwa subjek ini aman ya, nggak akan menggugat. Proof. Proof. Bahwa dia mau untuk kemudian fotonya dijual.
Ada disclaimer-nya ya dari disclaimer-nya, betul. Dan dia sudah punya formatnya untuk model rilis gitu. Oh, template-nya ada. Sudah ada, karena dia harus punya standar. Gitu. Standar dia itu karena Microsoft yang internasional itu mereka nggak mau juga ada permasalahan internasional juga masalah itu, maka dia menyediakan template-nya sudah sesuai standar. Nah, kalau mau mengupload foto-foto yang misalnya crowd gitu, motret crowd banyak orang, itu nggak mungkin pakai di model rilis semua. Susah sekali. Maka fotonya masuk ke dalam kategori editorial dengan harga yang sama sebenarnya. Tapi di situ harus ada where, when, how, why dan sebagainya. 5W1H-nya harus ada. Gitu, sehingga keterangannya juga harus komplit. Ini ada acara apa, tanggal berapa, tahun berapa. Jadi utuh sebagai foto jurnalistik. Untuk itu foto jurnalistik. Untuk publisik. Betul. Nah, etika kalau di Indonesia selama ini tidak ada aturan khusus mengenai ruang publik gitu ya. Dia dengan beberapa negara. Nah, contoh misalnya Belgia, Prancis gitu misalnya. Mereka punya beberapa aturan yang memang spesifik mengatur ruang publik gitu. Di sini enggak gitu. Sehingga saya bilang sama teman-teman gini, kalau kamu tidak mau bermasalah dengan orang, you cari crowd, kamu bawa kamera, kamu diem, biarkan orang yang datang ke kamu motret aja, cekrek. Kamu tidak mendatangi mereka kok. Iya. Mereka yang mendatangi kamu motret kok. Toh ruangnya ruang publik. Terus belum lagi begini, saya bilang, kamu motret orang dalam kondisi nguak misalnya, itu bagus sekali pasti positif. Orang beda-beda. Atau lagi ngumpul gitu. Benar. Tapi masalahnya momentum banget itu dan pasti unik gitu ekspresinya. Ini masalahnya adalah kita harus pakai tepo seliro kalau kamu lagi kondisi begitu, lalu diupload sama orang, kamu suka nggak gitu aja. Kecuali kamu kemudian dapat candid itu, kamu datangi orangnya, Mas ini tadi tak candid begini, boleh nggak tak upload? Iya. Harus bebas silahkan Mas, atau jangan Mas, kalau jangan ya jangan. Tapi kalau dia mengatakan uploadan bebas Mas, aku nggak peduli. Upload aja berarti. Dia dapat approval kita kan, gitu. Sehingga di sini, ya itu etikanya kita memang ya pakai etika yang normal kita sebagai norma-norma kita orang Indonesia gitu, ketimuran gitu Mas, gitu. Suatu saat saya pernah tahun 2008 ketika saya liputan Olimpiade di Beijing. Ya waktu itu saya pengen motret aneka ragam dandanan supporter dari berbagai negara dan ketika saya moto dari Afrika itu nggak ada masalah. Ada satu ketika kalau nggak salah dari Italia kalau nggak itu ketika saya foto mereka udah dia tahu kalau saya foto terus ketika saya mengarahkan, memang saya moto dia sih, itu kamera itu terus habis itu mungkin dia tahu kalau saya foto, dia ngampiri saya dengan sopan dan sambil ngelirik ID saya, jurnalis, Foto Indonesia. Setelah itu dia minta jangan dipublikasikan, dan waktu itu memang biar nggak nanti saya lupa, akhirnya langsung saya delete. Gitu. Lah, misal kalau Mas di ruang publik ya. Ada orang yang seperti itu gimana Mas? Apa kita mau hormati? Banyak Mas yang begitu Mas. Jadi suatu saat saya pengen motret. Pernah ya kejadian? Pernah kejadian itu. Tapi masalahnya tinggal bagaimana kita berkomunikasi kemudian. Gitu ya. Suatu saat saya pengen motret orang pakai baju kayak badut gitu ya. Itu tapi pakai gede gitu loh. Isinya cewek Mas. Ibu-ibu. Saya pengen motret ini. Saya approaching dulu. Saya pengen bikin foto dokumenter tentang dia. Saya approaching dulu. Hari pertama dia masih agak bertanya-tanya mungkin. Hari kedua, 3 hari saya approaching. Saya foto, bagus sekali fotonya. Jadi bagaimana kita berkomunikasi? Misalnya kejadian orang nggak suka di foto. Begitu kita jepret gitu, kemudian Mas ngapain foto-foto aku? Jelasin aja. Oh ini Mas, aku nih saya motret untuk kepentingan gini, saya street photographer, misalnya saya sering motret di jalanan, saya kasih lihat IG-nya. Kalau misalnya masih tidak mau ya saya hapus, tidak ada masalah. Tapi biasanya yang terjadi dengan saya itu ya, orang-orang itu setelah dijelasin mereka nggak ada masalah gitu. Itu masalah komunikasi saja berarti. Benar. Gitu. Ini sama Mas juga pengalaman Mas ya. Ketika saya ngampu halaman lensa di Jawa Pos, itu salah satu teman fotografer dari Solo. Fotonya bagus. Jadi seorang kakek-kakek ya, itu tunanetra sambil bawa tongkat, terus backgroundnya itu mural, foto Jokowi, dia gini. Nah, saya waktu itu, ini kalau saya muat,
Saya nggak tahu ini apa sudah. Langsung saya telepon, Mas, ini udah izin nggak Mas? Bapak ini udah tahu nggak kalau difoto? Beres Mas, udah. Bahkan ketika saya ngobrol, bahkan dia minta, aku harus gaya apalagi. Padahal bapaknya peranan. Berarti itu Mas ya? Ya. Jadi banyak Mas foto-foto saya yang misalnya kayaknya sih orangnya melotot ke saya, Mas. Tapi setelah itu kita ada komunikasi. Jadi saya suka dengan saya tuh biasanya motret dulu izin kemudian. Kayak istri. Iya benar daripada hilang nanti momennya. Benar. Beli dulu izin kemudian kan. Jadi SN ini nggak berlaku saya. Iya. Saya pernah Mas dilempar sepatu Mas. Ketika liputan di pengadilan ada ibu-ibu nangis karena saya ambil pakai tele, dia tahu. Difoto langsung dilempar sepatu. Terus minta satunya nggak? Apa? Nggak kena Mas, tapi malunya. Iya. Oke, kalau Mas Pradit, batasan etika terutama untuk ini ya, komersial ya, yang di jalanan. Sama sih sebenarnya sama. Jadi kalau teman-teman yang motret di jalanan itu untuk tujuan komersial itu, karena kita udah tahu, cuma ketika objek itu pelari itu misalnya mendatangi kita foto, ketika mereka nggak mau, mereka pasti akan ngasih sign. Tidak berkenan ya? Tidak berkenan, misalnya ngasih sign entah tangannya atau apa, dan kita ya otomatis ngapain juga kita akan motret. Iya, atau juga dia nggak beli. Nggak akan dibeli, di situ. Iya. Kalau misalnya udah sempat ke potret yang lain, ketika dia ngomong, ya udah kita hapus saja, nggak ada masalah. Di situ. Iya. Yang mungkin belum banyak orang tahu adalah bukan kita akan upload di media sosial, itu yang perlu digarisbawahi itu. Foto-foto itu yang kita foto tidak semua bukan untuk kita upload di media. Iya. Jadi karena ada aplikasi sendiri yang memang tujuannya ke masing-masing pelari-pelari yang kita foto itu di situ. Mas Pradit, seberapa sering sih Mas Pradit dikasih kode nggak mau difoto? Sering ya? Sekarang jarang. Mereka malah bayangan saya Mas. Ini kan Mas Pradit ini berada di ranah tanda kutip mendukung narsis para pelari kan, ya kan? Nah, mereka malah suka difoto. Saya nggak nyangka kalau ada yang keberatan. Ada juga ya? Ada. Oh, ada mesti ya? Ada, pasti ada. Tapi trennya menurun. Mereka akhirnya tahu juga, di sana banyak fotografer nih. Iya. Yang melipir. Oke, kita udah tahu yang melipir, nggak mau. Ya udah, tambahin, kita cari yang lain aja. Seperti itu. Itu sih, malah mereka sering minta ketika dia dekat dengan kita ini, mereka malah action, bergaya, manggil. Jadi nggak cuma interaksi, ada interaksi juga, mendekati kita, pelarinya mendekati kita saling bersapa, selamat pagi. Oh, itu berarti sinyal ya? Iya, dia jadi semangat juga untuk cara larinya. Iya kan, yang lucunya Mas, istriku tak ajarin fotoyu, sekarang bestie sama istrinya Mas Pradit. Janjian kalau motret istri. Iya kan? Muncul naluri narsisnya kan? Istriku motret Mas. Motret. Oh, yang motret sama istrinya motret. Gitu. Jadi mereka jadi bestie, fotografer bestie, motret. Cewek. Berdekatan berarti. Asik Mas ya, foto ya Mas? Asik. Kita bilang asik. Oke, nanti kita ngomong tren dulu Mas ya. Sekarang ngomong tren. Ya. Mas, ini ada beberapa ya, terutama yang generasi baru yang baru menikmati asiknya street photography. Nah, ada beberapa pihak itu yang mengatakan sekarang banyak street photography yang nggak murni, diambil dengan tidak jujur, tidak candid, bahkan dia sudah punya konsep dulu fotonya seperti apa. Nah, trennya gimana sih Mas fotografi terutama di Indonesia untuk fotografi jalanan ini? Ya, sebenarnya kalau masalah jujur atau tidak jujur, kemudian mereka sudah punya konsep atau tidak punya sebagainya. Saya selalu bilang gini Mas, teman-teman yang baru join gitu ya, misalnya Senin Motret ada teman baru join, Mas aku bingung ya motret aku. Kalau kamu bingung itu tidak benar. Iya, harusnya bingung ya. Harusnya bingung. Ya. Karena dia gitu ya. Karena dengan bingung maka kamu akan belajar. Iya. Kamu akan mencari tahu gitu. Nah itu udah benar gitu.
Kalau kemudian ada orang yang melakukan setting, melakukan ini hanya untuk mendapatkan pengakuan, ya mungkin memang kemampuannya segitu, no problem. That's fine. Mungkin dia tidak bisa menemukan sesuatu yang menarik di jalanan by naturally atau organik gitu, sehingga dia harus ngeset. Ya mungkin kemampuannya cuma segitu, no problem. Saya Mas ngapunten. Okay. Daripada nanti saya lupa. Iya, siap. Tadi pertanyaan menarik tadi. Saya bingung ketika moto di ruang publik. Nah, kalau Mas Bimo sendiri, workflow apa ya, alur berpikir ya, dari gagasan sampai eksekusi, ini duluan mana Mas? Konsep dulu atau nanti di sana? Duluan ngopi Mas. Oh, harus ngopi dulu ya? Ngopi dulu kalau pagi itu. Sarapan, ngopi, tenang, ngobrol dulu. Sama teman-teman, ayo jalan yuk. Malah ide keluar di situ. Yes, sebenarnya gini ya, kita itu kan saya itu bahkan mungkin nggak bawa ide Mas ke jalan itu. Saya biarkan jalanan itu kemudian menjadi ruang bermain yang asik sekali buat saya. Playground tadi ya? Iya. Balik ke playground. Iya. Gitu. Berarti nyaris nggak pernah Mas Bimo sebelum motret hari Senin tadi ya, mau kemana itu konsep dulu nggak pernah? Atau riset? Nggak, riset sih nggak Mas. Paling mau kemana ke pasar itu kira-kira buka nggak, pasaran nggak, paling gitu aja. Oh iya. Karena di sini kan pasaran kan. Iya. Saya pengen ke Pundong pas hari Senin. Oh dia nggak pasaran, ya udah nggak ke sana karena dia pasti sepi. Gitu. Kemungkinan itu ya. Betul. Iya. Betul. Pernah nggak Mas? Ini kan berarti apa kata nanti di lapangan? Pernah nggak suatu saat ke tempat itu terus nggak dapat atau minim foto yang dijebret? Jalanan itu Mas yang menarik adalah keterkejutannya. Maka saya gini. Kalau saya membawa ide, saya membawa konsep, maka saya tidak akan surprise di jalanan. Oke. Saya pengen surprise. Orang kalau ulang tahun itu dikasih surprise Mas. Itu happy Mas. Ya meskipun ada yang nggak suka surprise lah ya. Jadi ada nilai kepuasan. Ada nilai kepuasan di situ. Klimaksnya itu di situ. Iya. Jadi jalanan itu ya biarkan saja dia memberikan keterkejutan. Maka ketika saya sudah lama misalnya katakanlah ada kerjaan banyak dan saya nggak sempat turun ke jalan gitu ya lama gitu. Saya kangen dengan keterkejutan itu. Oh, iya. Apa yang kamu tawarkan ke saya hari ini? Iya. Apa yang bisa saya tangkap dari kamu hari ini? Iya. Gitu. Kalaupun ternyata saya merasa kamu tidak menawarkan dan saya tidak menangkap apa-apa, paling tidak saya sudah berada di jalanan menjadi bagian dari ruang-ruang interaksi, ruang publik itu tadi. Iya. Mas, kalau kita motret itu kan kadang-kadang kan kita disuguhi momentum bagus dulu, betul, atau visualnya dulu. Ya. Misal nih suatu saat pagi kan lighting bagus, terus ada background cat yang begitu. Ya. Nah, tetapi mungkin sama nggak kalau saya berpikir, wah ini ada orang lewat bagus nih. Ya. Pernah nggak suatu saat tidak sesuai harapan, nggak ada orang lewat? Sering Mas, sering sekali itu. Ada lagi Mas, fotografi itu kan dia pasti ada namanya, ada konten, ada form. Ya. Ada form, ada konten. Saya sebagai arsitek juga begitu, ada konten, ada form. Kita mau ngapain? Mau konten over form atau form over content? Oh, oke. Gitu. Jadi kalau kita mau bermain-main dengan shadow and light, bayangan, warna, background dan sebagainya, kita visual lah ya. Visual, kita main form. Okay. Tapi ada hal-hal yang lebih dari sekedar form. Bentuk kita itu kan form. Tapi pola berpikir kita, sifat kita, attitude itu kan konten. Dan itu intinya. Street fotografi. Inti fotografi, Mas. Fotografi ya. Jurnalistik kan juga begitu. Oh iya. Apalagi jurnalistik. Fotonya indah nggak ada kontennya buat apa? Benar. Momen adalah segalanya. Betul. Iya. Saya juga dulu karena zaman SMA belajar jurnalistik ekskul di sekolah. Saya ngambil foto yang jurusan foto gitu ya. Iya. Saya juga diajari itu gitu. Iya. Artinya dalam street fotografi juga gitu. Apakah foto itu kemudian bisa memiliki nilai tertentu? Benar. Dia merekam kota. Bagaimana wajah kota berubah? Iya. Jadi tidak mencari hanya sekedar indahnya. Tapi ceritanya bagaimana, kontennya seperti apa, apa yang kemudian bisa menjadi memorable di fotomu itu. Foto bisa berlangsung long lasting lama nggak foto itu? Iya. Saya sangat sederhana sekali Mas bilang. Dulu saya langganan, bapak saya langganan majalah, satu majalah gitu ya, zaman dulu ya. Yang di depan majalah itu selalu ada halaman pertama ada foto gitu. Dan foto itu tuh dilihat dari dulu sampai sekarang masih bagus. Artinya foto itu kemudian umurnya panjang. Oke, evergreen ya. Evergreen. Iya. Nah. Kamu kalau kita bikin foto yang kemudian hanya indah dilihat pada saat itu, kemudian besok sudah membosankan,
kayaknya sayang. Iya, iya. Padahal fotografi itu esensinya adalah menghadirkan masa lalu. Hadirkan masa lalu, freezing the moment. Iya. Gitu. Maka saya bilang sama teman-teman, kamu motret hari ini. Tidak untuk hari ini. Tapi untuk nanti. Maka saya bilang, ketika saya punya teman-teman yang seusia saya gitu ya, bapak ibunya juga sudah sepuh-sepuh. You ambil foto, video bapak ibumu sebanyak-banyaknya. Someday kamu akan kangen. Iya, dan itu mahal banget. Dan itu mahal sekali. Iya. Itu mahal sekali. Gitu. Oke, Mas Farid. Tadi, nah sekarang ngomongin tren dulu. Saya dengar-dengar sih, pemain foto you udah makin banyak. Ini gimana Mas? Bener nggak? Ya, bener. Dan apa dampaknya untuk ekonomis? Saya juga main kadang-kadang. Oh, beli juga main? Kadang-kadang. Oh iya. Itu sebagai bagian dari portofolio berfotografi, Thomas. Oh iya, saya juga pengen ikut. Foto juga. Iya, iya. Iya. Boomingnya foto you, fotografer kan di setahun terakhir ini ya, setahun terakhir ini. Kalau dari sisi ekonomis yang tadi langsung kita omongin, pasti akan terjadi apa ya, penurunan pasti ya. Penurunan apa Mas? Income secara fotografer. Karena semakin banyak orang bermain. Iya, pasti di situ. Makanya, ini kita kembali ke etika dulu. Jadi kita ngomongin etika dengan pelari, dengan subjeknya. Kita juga harus ngomongin etika antara sesama fotografer. Karena di jalanan kita fotografer foto ini, mungkin jarak kita motret itu bukan hitungan puluhan meter. 3 meter ada, 3 meter ada, 3 meter. Jadi yalah wis. Itu mulai kapan Mas? Mulai booming foto you pemain tahun inilah. 2023 udah mulai Mas. Enggak, foto you mulai kapan ya Mas? 2022. Ya, 2022. Terus pandemi 2022 dia baru dimulai. Saya riset kecil-kecilan gitu ya. Iya. Terus kemudian 2023 mulai banyak yang motret. Nah 2024 itu paling banyak itu. Booming orang semua pengen motret foto you. Hampir semua. Booming itu berarti memang seksi ini Mas. Foto you ini. Seksi. Gampang. Saat ini masih seksi Mas. Seksi. Oh gitu. Saat ini masih. Karena peluangnya makin dikit. Ya betul itu. Peluang masih dikit. Iya. Makanya kita terutama di Jogja ya. Iya. Jogja ini kan gula utamanya itu kan di Tugu sampai di 0 km. Tugu 0 km. Oke. Di situ kalau mungkin kita lari, kita jalan. Hotspotnya di situ Mas. Iya. Kita hitung 300 orang ada sih. Yang 300. Mungkin Kalau ada. di weekend. Antara 150 sampai 300-an. Iya. Oke. Fotografer itu. Iya. Yang terjadi apa? Pasti harga ya. Kita ngomongin harga. Banding-bandingan. Ya. Awalnya pasti kepentingan. Makanya kita teman-teman nih yang udah sedikit akrab lah ya. Kita akrab. Kita membentuk suatu komunitas. Oke. Kita komunitas, kita bikin paguyuban. Bukan untuk mengekang mengharuskan. Cuma dengan komunitas ini kita bisa saling informasi. Sharing. Yuk kita biar enak nih, sama-sama enak. Masalah harga yuk kita nggak bikin konsensus. Lah. Oke. Kita bikin patem yang sama-sama happy lah. Berarti ada batas bawah ya? Dibilang batas bawah, iya. Bukan keharusan, cuma kita saling informatif aja. Iya. Terutama untuk yang baru-baru masuk lah. Iya. Yuk kita saling jaga di sini kan nggak cuma kalian yang datang langsung motret asal. Iya. Ada yang memang menggantungkan hidupnya di sini banyak. Gitu ya? Bisa Mas ya? Buat gantungan. Nyatanya banyak yang bergantung di situ. Banyak bergantung. Harian mereka nggak ada. Motret, hariannya motret. Artinya gini, kegiatan itu kan weekend kan Mas? Enggak, daily Mas. Oh daily ya? Yang banyak yang daily Mas. Banyak yang daily. Banyak yang daily. Yang untuk yang menggantungkan hidupnya itu ya dia daily. Mas, kalau foto you itu dianggap sesuatu yang seksi, gampang mendapatkan income, saya kok kurang simpatik ya kalau persaingan itu dibanding-bandingkan harga. Iya. Ada nggak Mas Pradit, teman-teman itu diskusi apa yang harus foto kita harus beda atau gimana Mas? Iya. Dari si karya lah. Makanya kita membentuk komunitas itu, kita bikin bottom lah, anggap bottom
yang nggak merugikan satu sama lain. Artinya ini harga yang bisa diterima antara pelari, antara subjeknya dengan income kita. Kita udah dapat harga yang oke. Kita edukasi juga. Oke, harga udah sama nih. Ayo kita tingkatkan skill kita. Sama-sama kita tingkatkan. Misalnya cari angle yang lain, dari spot yang lebih seksi, lebih bagus dan lain-lain. Nah, jadi kita perangnya itu bukan masalah di cuma harga aja. Kualitas. Nah itu bagus. Itu yang kita edukasi ke teman-teman, terutama yang mau masuk, artinya mau masuk baru-baru ini yuk. Itu. Mas, dari pihak luar itu ada yang mengatakan foto itu loh, sing penting iso fotonya fokus, jelas, murah, ketok kabeh, merek apa itu ya, outfitnya kelihatan semua, kelihatan mewah udah, nggak usah dipikirin background apa biar fotonya bercerita. Itu benar atau salah, Mas? Pendapat itu, Mas? Kalau awal dulu, kalau teman-teman fotografer ya, artinya belum masuk foto you. Saya bilang mungkin Mas Bima awal dulu. Dia awalnya pasti akan, aku harus cari sesuatu yang beda. Pasti akan di situ. Misalnya kita ngomongin Tugu nih. Mungkin Tugu sama LKM yang paling hotspotnya di Tugu ya. Dengan background Tugu. Wah dah. Orang luar kota lari di situ. Dengan background Tugu. Iya. Pelang Malioboro. Cuma pelang aja. Itu jadi hotspot juga. Karena itu ada nilainya. Identity. Terus itu kan daily harian. Kalau kita ngomongin event, sekarang kita semua event selama bisa dijangkau, kita ke sana loh. Misalnya kita di Semarang nih. Oke, kita sampai cari rutenya di mana. Ikoniknya di sana di mana. Kita cari di hal-hal yang orang, ini larinya di Semarang, larinya di sini, larinya di sini. Kalau 15 itu wear-nya kelihatan. Betul. Ini identitas. Itu yang membedakan. Ini nggak cuma foto bokeh full laku. Sekarang harus bersaingnya ke dasar situ. Jadi udah sekarang trennya sisi kualitas, Mas ya. Dan itu Mas, itu muncul di kesadaran itu muncul di customer juga nggak? Bahwa fotoku nggak cukup fokus, tapi harus backgroundnya berbicara. Karena kan sebenarnya fotonya hampir sama. Kalau kita sama-sama nih satu spot bisa 5 orang, kita 5 orang jajaran. Kita mau tren yang sama. Akhirnya kualitasnya, ini kalau ngomongin fotografi, speednya kurang kencang jadi agak shake misalnya gitu. Dari yang ini kurang bokeh, ini terlalu bokeh, belakangnya kelihatan. Dia akan milihnya di situ. Backgroundnya terlalu rame, geser gitu ya. Oke. Menarik. Oke Mas, ini sesi terakhir. Next. Mas Timo. Gimana Mas? Nanti tren ke depan foto story di Indonesia itu seperti apa? Saya rasa tetap akan menarik Mas ya. Karena street fotografi sendiri sesuatu yang dinamis. Sampai mungkin puluhan ratusan tahun tidak terdefinisi, itu kan sesuatu yang sangat dinamis gitu. Selama fotografi ada gitu. Itu dinamis. Sehingga dia kalau sudah begitu maka dia akan berkembang terus. Berkembang berarti bergeser nanti. Bergeser bisa, dimensi, shifting bisa, dan sebagainya bisa. Atau kemudian ada orang-orang yang kemudian berhenti pada sampai satu titik. Aku mencari visual saja, silahkan. Aku pengen visual, post content, no problem. Pengen kombinasi. Aku pengen visual, konten, mungkin beberapa foto, silahkan saja, no problem dengan itu. Tapi bahwa kejujuran itu menjadi hal yang sangat penting menurut saya. Perlu digarisbawahi ya. Bahwa definisi foto street fotografi atau fotografi jalanan ini tidak akan pernah ada definisi yang pasti. Betul. Tetapi garis merahnya adalah street fotografi adalah kejujuran, apa adanya. Itu ya. Apa yang mau dikejar Mas di jalanan kalau tidak itu? Mau ngapain? Kita tuh motret di jalanan, apa yang mau disombongin? Dan ini akan ke depan nanti akan menyesuaikan teknologi ya, seperti hadirnya Mas, seperti hadirnya handphone Mas.
kamera smart. Ya, itu ada pengaruhnya nggak, Mas? Pengaruh pasti ada ya, karena namanya perkembangan zaman dengan teknologi, dia pasti akan mempengaruhi, tidak bisa tidak, gitu ya. Tinggal bagaimana kemudian produsen kamera ini juga melakukan inovasi-inovasi yang kemudian dia bisa bersaing gitu. Apa nilai tambah yang diberikan oleh kamera sehingga dia tidak kalah dengan smartphone ini. Lalu kemudian smartphone juga kemudian banyak memberikan opsi-opsi, ada yang pakai lensa tambahan dan sebagainya, itu added value yang dia pengen coba begitu. Tapi seperti halnya gini, Mas. Saya kasih analogi gini, ketika ada sepeda, lalu kemudian muncul sepeda motor, kemudian muncul mobil, apakah sepeda motor menggantikan sepeda? Tidak. Apakah mobil menggantikan ini? Juga tidak. Jadi saya pikir mereka punya jalannya sendiri-sendiri. Tinggal kita mau kemana, kita mau ngapain. Jadi nanti yang saya bayangkan ya, street fotografi nanti bertarungnya itu ke teknologi, tapi tetap nyawa fotografi street, jalanan ini tetap tidak akan pernah lekat. Betul, Mas. Karena dengan teknologi ini kita sudah tidak perlu mikir untuk, misalnya katakanlah dulu kita mesti awet-awet film. Saya juga mulai dari zaman analog. Betul. Saya diajari bapak saya tahun 89, 88 gitu. Saya mulai itu kalau motret harus mikir hati-hati dan sebagainya. Kita geser sedikit aja bisa nggak fokus. Semua sekarang bisa dijangkau dengan ini, what you see, what you get. Kamera mirrorless hari ini gitu ya. Sehingga permasalahan memotret sudah selesai. Tinggal berkarya bagaimana memotret yang bagus dengan equipment yang sudah modern. Dan tentunya tingkat kesulitan, tingkat penangkap kesulitan menangkap momen ini juga tuntutannya semakin tinggi ya. Betul. Betul. Sehingga sebenarnya harusnya standar fotografi kita itu juga semakin tinggi karena elemennya sudah sangat bagus. Bisa semua. Ironis sekali kalau equipment bagus kok hasilnya nggak seberapa gitu kan. Jadi ke depan nggak usah khawatir, street fotografi akan terus berkembang. Insya Allah. Iya, benar. Dengan pakem bahwa kejujuran itu menjadi hal yang utama. Nah, sekarang ke Mas Pradit. Foto di ruang publik nanti ke depan gimana, Mas? Untuk tanda kutip komersialisasi foto di ruang publik. Nanti apakah ada foto yang lain? Nah, ini sih karena baru dia yang mempelopori. Mungkin ada pasti ya, pasti ada persaingan di situ. Kalau untuk menurut saya sih setahun 2 tahun masih untuk komersilnya teman-teman masih bisa dapat lah. Masih bisa earning di situ. Ya tinggal kita jaga sih sebenarnya di situ. Kita sama-sama jaga. Artinya fotografernya juga jaga secara ngapain kita banting-bantingan di situ. Kita jaga kualitas. Jadi dengan subjeknya, dengan pelarinya juga mereka juga merasa puas. Dari hasil, daripada aku udah beli mahal-mahal fotoku kok kayak gini. Dia nggak akan beli. Kita jaga di situ, jaga kualitas lah. Jaga kualitas karya menjadi nomor 1 ya. Oke. Wah, ini menarik ya, sudah 1 jam. Mas Pradit, Mas Bimo, terima kasih banyak. Terima kasih, Mas. Obrolan yang luar biasa dan saya kira banyak manfaatnya yang kita petik. Dan Sobat Lensa, jangan lupa karena ini adalah forum kita bersama. Kalau punya ide tema yang kita angkat, silahkan ditulis di sini ya. Dan juga di DM. Ada medsosnya ya, Mas? Ada ya. Nah, silahkan Sobat Lensa untuk mengusulkan. Di komen di YouTube ya, di komen silahkan. Kita pengen bahas apa. Itu membantu kami untuk memilih tema yang menarik untuk kita bahas. Dan semoga obrolan santai tapi berbobot bersama Mas Bimo dan Mas Pradit kali ini bisa menjadikan manfaat bagi Sobat Lensa. Kita ketemu di edisi berikut yang tentu tidak kalah menariknya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Dan kita ketemu di edisi depan. Ya, makasih Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih.